seksual pada beberapa jenis tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Dewi Cahyani dengan BP 2210242003. Saya Najwa Diarento dengan BP 2210241026. Saya Sonia Anissa Fatili dengan BP 2210242004. Saya Nazila Nisa Putri dengan BP 2210242017. Saya Haryadi dengan BP 2210 Sejarah morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan diperkenalkan pertama kali oleh ilmuwan berkebangsaan Jerman, yaitu Johann Wolfgang von Goethe pada tahun 1790. Sejarah perkembangan morfologi tumbuhan berpusat di Jerman. Selain Goethe, tokoh lain yang paling berpengaruh antara lain Wilhelm Hoffmeister, Kurt von Goebel, Walter Zimmermann, dan Wilhelm Troll. Metode yang digunakan oleh Goethe adalah morfologi komparatif atau tipologi yang berpandang bahwa meskipun organ pada tumbuhan berbunga menunjukkan keberagaman, terdapat sebuah bentuk rancangan dasar yang disebut Bowplan yang mendasari keberagaman bentuk tubuh tumbuhan tersebut. Pengertian morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphus yang berarti wujud atau bentuk dan logos yang berarti ilmu. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan membahas tentang akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air serta zat makanan. Fungsi dari akar yaitu yang pertama untuk menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah. Yang kedua, sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, batang. Batang bahasa Latinnya caulus, merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berbuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Fungsi batang. Yang pertama, batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan hingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Yang kedua, batang menjadi pendukung bagi bagian lain yang ada pada tumbuhan. Yang ketiga, batang menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Yang keempat, batang menjadi pembantu proses pernapasan tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam inti sel melalui batang. Yang kelima, batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. Yang keenam, batang bertugas sebagai alat perkembangbiakan vegetatif dengan metode cangkok. Yang ketiga yaitu daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau atau mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Fungsi daun. Daun memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Dan yang kedua, sebagai organ pengeluaran tempat masuknya keluar udara. Ketiga, tempat terjadinya transpirasi atau penguapan air dari tubuh tumbuhan. Yang keempat adalah bunga. Bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan yang berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan putik. Selanjutnya ada buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan yang berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Biji
adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat terlindung oleh organ lain atau tidak. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Adapun ciri-ciri biji pada tumbuhan biji berkualitas atau tidak dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan berbiji memiliki generasi sporofit yang lebih kompleks dibandingkan dengan paku dan lumut. Alat perkembangbiakan berupa strobilus, sedangkan pada tumbuhan paku sporofil belum terbentuknya bunga. Yang kedua, biji yang berkualitas tidak terdapat bakteri atau patogen jamur, sehingga biji tersebut aman untuk ditanam kembali maupun dikonsumsi lagi. Yang ketiga, biji yang berkualitas mempunyai kandungan air tidak lebih dari 25%. Yang keempat, biji yang berkualitas memiliki bentuk yang sempurna, bulat, atau lonjong, tidak cacat dan mulus. Yang kelima, gamet atau sel kelamin jantan terdapat di dalam serbuk sari dan gamet betina terdapat di kantong embrio. Yang keenam, penggabungan kedua sel melalui sebuah buluh serbuk sari. Yang ketujuh, tumbuhan berbiji secara jelas dapat dibedakan dari bagian batang, daun, dan akarnya. Yang kedelapan, mempunyai sifat multiseluler dengan ukuran tubuh yang makroskopis dan mempunyai ketinggian beragam. Yang kedelapan, memiliki jaringan pembuluh yang beragam dan terdiri dari xilem yang berfungsi sebagai pengangkut mineral serta air dari tanah, sedangkan floem sebagai pembawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kesembilan, bersifat autotrof atau mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis, kecuali pada tumbuhan